so dekat Natal kan. Sudah parasa dari bulan-bulan sebelumnya tentang perayaan Natal. Terlebih di jalan-jalan raya bagaimana itu mobil-mobil sudah mulai mendengungkan itu lagu-lagu Natal. Nah sekarang sudah bulan Desember, sudah semakin bisa dibilang mendekati Natal, tinggal menghitung minggu. Apalagi dalam gereja Katolik sekarang sudah memasuki masa Advent kedua, sudah mau masa Advent ketiga, sehingga perayaan Natal kurang lebih tinggal 2 minggu lagi. Nah mendekati perayaan Natal, apalagi di bulan Desember ini, mulai muncul banyak-banyak fenomena ini mau menggambarkan, mau menjelaskan kepada kita bahwa Natal itu sudah dekat. Dan apa saja perayaan Natal itu yang harus kita persiapkan. Pertama ada kandang Natal, seperti yang kita tahu dalam gereja Katolik. Kalau Natal itu ada di dalam gereja itu dan juga di rumah-rumah umat ada kandang Natal yang biasanya dibuat 2 hari atau 3 hari sebelum Natal atau malam Natal, sebelum tanggal 24. Juga ada pohon Natal yang biasanya dibuat di rumah-rumah, juga bukan hanya dalam gereja Katolik tapi juga di dalam gereja-gereja lain. Juga mereka juga mempunyai perayaan yaitu pohon terang, di mana pohon Natal itu mulai dipasang sehingga perayaan Natal itu mulai dibilang persiapan menyambut kelahiran Yesus. Kemudian juga ada fenomena yang berikut yaitu fenomena Santa Claus. Bagaimana mulai ramai dilaksanakan itu kegiatan-kegiatan Santa Claus, tapi situasi sekarang tidak memungkinkan untuk merayakan perayaan ini. Juga ada terakhir yaitu pernak-pernik Natal. Bagaimana hiasan-hiasan Natal itu meramaikan kegiatan Natal atau perayaan Natal, baik di gereja maupun di rumah-rumah. Nah, seperti apa pandangan gereja Katolik tentang fenomena-fenomena ini? Apa ada makna yang terkandung di dalamnya sehingga perayaan ini tidak bisa dilepaskan dalam gereja Katolik atau tidak bisa dilepaskan dari gereja Katolik? Berikut penjelasan. Di dalam gereja Katolik ada beberapa fenomena Natal. Yang pertama yakni kandang Natal. Berbicara kandang Natal, tidak ada tulisan kitab suci satupun yang mengatakan tentang kandang Natal. Bahkan keempat Injil yang ada di dalam kitab suci tidak menceritakannya. Oleh karena itu, banyak orang yang memandang kandang Natal sebagai hal yang sudah ada sejak dulu, bahwa kandang Natal hanya pelengkap dekorasi Natal dalam gereja ketika perayaan Natal. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, dari mana asal kandang Natal? Mengapa hal itu ada dalam gereja? Kandang Natal dalam dekorasi gereja ketika pada saat menyambut Natal ingin mengajarkan 2 hal penting, yaitu pertama, Yesus lahir dalam kesederhanaan sehingga sudah sepatutnya kita menyambut kelahiran Yesus di hari Natal dengan sikap sederhana dan iman yang bulat serta siap menyambut kehadiran Sang Juru Selamat. Yang kedua, kehadiran Yesus di dunia dalam kesederhanaan mau mengajarkan kita bahwa begitu mengasihi manusia sehingga datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa lewat kehadiran Yesus sebagai putra Allah. Kesederhanaan yang menggambarkan kasih Allah yang tidak terbatas datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kesederhanaan kelahiran Yesus yang mau memandang kegembiraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi umat manusia. Fenomena Natal yang kedua yakni adanya Santa Claus, atau biasa orang Minahasa menyebutnya Sinterklaas. Mendekati Natal sudah banyak yang menantikan kehadiran dari Santa Claus ini, apalagi dari anak-anak yang sangat merindukan adanya Santa Claus atau Sinterklaas. Sehingga orang-orang biasanya OMK itu membuat figura atau orang yang menyamar menjadi Santa Claus, kemudian dibuat satu kegiatan yang mana kegiatan ini meniru kebiasaan dari Santa Claus ini. Nah, apa saja kebiasaan itu? Yakni berbuat baik, suka berbagi, dan lain-lain. Anak-anak sekami dan sekar
menjadi sasaran dari kegiatan ini. Nah, meski di tahun ini kegiatan ini tidak dijalankan atau tidak dilaksanakan karena mengingat masih dalam pandemi COVID-19. Kegiatan ini tidak hanya populer dalam gereja Katolik saja, tetapi di gereja lain juga. Kemudian bagaimana perayaan ini dalam gereja Katolik? Perayaan Santo Nikolaus dalam gereja Katolik diadakan setiap tanggal 6 Desember, sehingga Santo Nikolaus ini sangat erat kaitannya dengan perayaan Natal. Meskipun perayaan ini dalam gereja hanya sebuah perayaan fakultatif, sikap dan cara hidupnya adalah teladan dalam kehidupan umat beriman. Fenomena Natal yang ketiga yakni adanya pohon Natal. Kebiasaan memasang pohon Natal sebagai dekorasi dimulai dari Jerman. Pemasangan pohon Natal yang umumnya dari pohon cemara atau mengadaptasi bentuk pohon cemara itu dimulai pada abad ke-16. Hal ini yang kemudian menjadi kebiasaan orang Eropa ketika menyambut atau mendekati Natal. Tidak hanya pohon cemara, tetapi pohon lain yang ada di pinggir jalan dihiasi dengan lampu warna-warni serta dihiasi dekorasi yang menarik. Kemudian akhirnya orang-orang Kristen menjadikan pohon Natal sebagai salah satu dekorasi dan simbol ketika mengadakan perayaan Natal. Gereja Katolik memandang pohon Natal sebagai salah satu simbol iman saja. Bahwa iman yang terus bertumbuh seperti pohon dan saksi yang indah bagi orang lain. Tetapi memasang pohon Natal dalam gereja Katolik bukanlah sebuah keharusan. Sehingga pohon Natal tidak masuk dalam ajaran gereja Katolik. Perhatian utama gereja Katolik ketika Natal adalah dekorasi kandang Natal sebagai gambaran iman kepada Yesus yang datang ke dunia dalam kesederhanaan, sehingga makna Natal orang Katolik lebih kepada simbol atau hiasan kandang Natal dibandingkan pohon Natal. Fenomena Natal yang keempat yakni adanya pernak-pernik Natal. Pernak-pernik Natal atau hiasan Natal adalah sebuah dekorasi yang digunakan saat Natal. Nah, warna tradisional yang digunakan untuk menggambarkan suasana Natal adalah yang pertama warna hijau yang identik dengan pohon pinus. Nah, yang kedua warna putih yang identik dengan salju. Nah, yang ketiga warna merah yang identik dengan hati kita. Tetapi sebenarnya makna dari warna-warni ini jika dihubungkan dengan ajaran gereja Katolik lebih memiliki makna teologis. Warna hijau yang menggambarkan kesejukan dan kedamaian mau menggambarkan tentang kehadiran Yesus ke dunia yang menggembirakan dan membawa damai kepada umat beriman. Warna putih bukan hanya menggambarkan suasana salju atau dinginnya suasana Natal, tetapi putih mau menggambarkan tentang kehadiran Yesus sebagai seorang bayi yang bisa dikatakan bersih, suci. Sucinya kelahiran dari Sang Juru Selamat. Makna lain adalah sikap orang beriman yang harus menyambut kehadiran Yesus dengan senang hati yang bersih atau putih. Nah, sikap iman yang utuh dan siap menyambut kelahiran Yesus. Merah berarti pengorbanan, di mana Allah mengutus putranya yang tunggal ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Pernak-pernik yang digunakan ketika Natal ada lampu warna-warni dan hiasan yang cantik. Ini bisa kita lihat pada dekorasi pohon Natal
juga pada jalan-jalan yang dihiasi lampu-lampu dan dekorasi yang cantik serta menarik. Hal ini mau menggambarkan tentang kegembiraan dan kemeriahan perayaan Natal dalam menyambut kehadiran Sang Juru Selamat. Tetapi dalam gereja Katolik, hal ini bukanlah sebuah keharusan, karena sikap yang sederhana adalah yang terpenting dan yang terutama saat merayakan hari raya Natal. Sehingga hiasan ini harus dipandang sebagai pelengkap saja dan bukan sebuah keharusan. Makna Natal yang sesungguhnya hadir dalam sikap iman yang benar dan kesederhanaan menyambut Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, teman-teman semua, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, Saudara Jufli Pandi dan Saudara Rivi Fukaing, tentang apa itu kandang Natal, tentang apa itu Santa Claus, tentang apa itu pohon Natal, pohon terang, tentang juga apa itu pernak-pernik Natal. Semoga penjelasan dari kami ini tentang fenomena-fenomena Natal dalam pandangan Gereja Katolik bisa menjadi suatu bahan atau suatu referensi bagi kita bagaimana kita mempersiapkan Natal dengan sebaik mungkin, bahwa semua ini bukanlah suatu hal yang utama, tetapi sikap, iman, dan batin kita itulah yang utama kita mempersiapkan Natal ini. Karena itu marilah kita menyambut kehadiran Natal ini di dalam masa persiapan di masa Advent ini dengan sebaik mungkin, dengan masa tobat, dengan tanda tobat yang benar, agar nantinya kita semakin siap untuk menyambut kehadiran Sang Juru Selamat ke dunia. Terima kasih.